Halo Karten Squad, kembali lagi bersama saya Kawira The King of Sparko. Pada video kali ini saya akan sharing tentang istilah-istilah yang berlaku dalam latihan kekuatan ya. Dengan memahami makna dan arti dari istilah ini, tentu saja Anda akan tahu manfaat dan tujuannya. Untuk itu teruslah simak video-video saya. Karten Squad. Oke, yang pertama adalah piramid training ya. Apa piramid training? Piramid training adalah suatu metode latihan dengan mengkombinasikan set yang repetisinya berbeda. Oke, beberapa set dengan repetisi berbeda. Dimulai dari yang paling ringan dulu menuju ke set yang repetisinya tinggi. Contohnya di pull up. Oke, di set pertama saya akan pull up 1 kali, set kedua 2 kali, set ketiga 3 kali, set keempat 4 kali, dan set kelima adalah 5 kali. Contoh, come on. Ini di set pertama metode piramid training. Oke. Set pertama ya. Oke, 1 kali ya. Oke. Setelah sebentar, kemudian kita masuk ke set yang kedua, 2 kali. Ini namanya piramid training. Jadi berbentuk piramid. Oke, good. 2 kali. Oke, semakin kuat Anda, semakin sedikit istirahatnya. Oke. Oke, yang ketiga 3 kali. Oke, perfect. Oke, setelah sebentar, kemudian set keempat, repetisinya 4 repetisi atau 4 kali. Coba. 1, 2, 3, 4. Oke. Udah berasa ya. Itu set keempat, 4 repetisi. Kita coba untuk set yang terakhir, set kelima. 5 kali, 5 repetisi. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, good. Itu namanya piramid training, mengkombinasikan beberapa set dengan repetisi yang berbeda. Repetisi yang paling ringan sampai dengan di set yang memiliki repetisi yang tinggi ataupun lebih banyak. Oke, gampang kan piramid training? Mantap. Oke, Karten Squad, berikutnya adalah superset ya. Apa yang dimaksud dengan superset? Superset ini adalah program latihan yang menggabungkan 2 variasi gerakan dengan sasaran baik otot yang sama maupun otot yang berbeda ya. Dimana satu setnya terdiri dari 2 variasi gerakan. Bisa otot yang sama ataupun otot yang berbeda. Dimana dengan catatan tanpa istirahat di peralihan di 2 gerakan tersebut ya. Jadi satu set ada 2 gerakan, di mana peralihan ke gerakan berikutnya tidak ada istirahatnya. Ya. Tinggal kita maunya berapa set, 2 set, 3 set, ataupun sampai 5 set, tergantung kebutuhan Anda. Contoh pull up sama straight bar dip. Pull up. Sumpama ini set pertama 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Berikutnya straight bar dip tanpa istirahat ya, langsung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini baru set pertama. Baru kita istirahat. Oke, kita masuk set kedua ya. Set kedua sama, kita ulangi lagi. 3 kali pull up, 5 kali straight bar dip. Nah, seperti itu. Tinggal dikalikan maunya berapa set. Oke, udah paham ya? Superset demikian dengan 2 variasi gerakan yang berbeda, baik untuk sasaran otot yang sama ataupun berbeda. Oke, good. Oke, Karten Squad, kita lanjut ya. Berikutnya adalah giant set ataupun 3 set ya. Nah, ini berbeda dengan superset. Nah, untuk giant set atau 3 set ini program latihan yang menggabungkan 3 variasi gerakan secara berurutan dalam satu setnya. Baik itu sasarannya dengan kelompok otot yang sama maupun yang berbeda, dimana tanpa istirahat atau minimal istirahatnya ya. Contohnya ada 3 gerakan ini, pull up, straight bar dip, kemudian di leg pull in ya, tanpa ataupun minimal istirahat. Oke, contoh pull up 3 kali, straight bar dip 5 kali, leg pull in 5 kali. Contoh, oke, seperti ini 3 kali, 1, 2, 3. Oke, langsung pindah straight bar dip, minimal istirahat. Tarik nafas 5 kali. Go. 1, 2, 3, 4,
5. Oke. Ya, sasaran ototnya berbeda. Ya. Kelompok otot yang ditujukan itu berbeda. Nah, ini perut sekarang. 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Itu namanya giant set ataupun triset. Ya. 3 variasi gerakan secara berurutan, baik dengan sasaran otot yang sama maupun berbeda. Tanpa ataupun minimal istilahnya. Oke, jelas guys? Mantap, curtain squat. Oke, curtain squat kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah drop set. Ya. Apa itu drop set? Ini kebalikan dari pyramid training ya. Dimana program latihan ini memiliki keterbalikan dengan pyramid training. Kalau pyramid training dari ringan ke berat ya, dari set yang repetisinya ringan ke berat. Sedangkan ini dari set yang repetisinya besar ataupun tinggi ke set yang repetisinya ringan. Dibalik lah intinya drop set ini, kebalikan dari pyramid training dengan konsep tersebut. Oke, dengan gerakan yang sama, bukan yang berbeda. Sama, contoh. Sekarang set pertama pull up 5 kali. Oke, contoh ya. Ini seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Itu set pertama. Oke, set pertama. Berarti set kedua sama pull up juga. Tapi repetisinya dikurangi, bisa dikurangi 1 atau dikurangi 2 ya. Contohnya dikurangi 1 saja. Jadi set kedua ini adalah 4 repetisi gitu ya. Kita coba 4 repetisi, coba ya. Oke, go. 1, 2, 3, 4. Oke, good, bagus sekali. Itu set kedua, 4 repetisi. Selanjutnya kita lanjutkan ke set ketiga, berarti 3 repetisi, jadi turun ya. Oke, kita coba ya set ketiga ya. 3 repetisi. Ready, go. 1, 2, 3. Oke, good. Oke, sampai dengan mungkin 5 set. Set kedua, set keempat 2 set, dan set terakhir adalah 1 set. Jadi terbalik. Paham ya? Itu perbedaan antara pyramid training dengan drop set. Oke, mantap, curtain squat. Oke, curtain squat masuk lagi ke istilah berikutnya, yaitu negative reps. Apa itu negative reps? Negative reps adalah teknik tingkat lanjut yang memodifikasi tempo saat melakukan repetisi ya. Itu yang dinamakan negative reps. Contohnya kita melakukan pull up. Pada saat gerakan menarik ya, kecepatannya biasa atau eksentrik, itu kecepatannya biasa normal. Nah, kemudian pada saat gerakan menurun ya, turunkan badan atau konsentrik ini, kita melakukan tempo yang dilakukan secara perlahan, jadi pelan-pelan, itu mungkin sampai 10 detik ya. Lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Oke, ini kita akan coba di gerakan pull up ya. Ini namanya negative reps. Oke, pada saat ini oke, kita melaksanakan eksentrik. Oke, tarik kecepatan normal. Kemudian pada saat turun, konsentrik pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu ya. Kita ulang lagi. Set kecepatan normal. Turun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu yang dinamakan negative reps. Ketika kita melawan ke arah gravitasi bumi, kita tahan, kita perlahan temponya. Oke, mantap curtain squat. Oke, curtain squat kita lanjutkan. Istilah berikutnya adalah cheat reps. Apa yang dimaksud dengan cheat reps? Ya, cheat reps ini adalah repetisi dengan teknik yang kurang sempurna. Ya, hal ini dilakukan untuk melengkapi atau memenuhi repetisi yang diinginkan. Hal ini disebabkan karena mungkin tenaganya sudah habis, sehingga salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan momentum yang dimiliki oleh tubuh. Kita lakukan untuk mengejar repetisi yang diharapkan, sehingga mengorbankan kesempurnaan daripada gerakan tersebut. Contohnya seperti ini. Jika kita sudah capek melakukan pull up, biasanya kalau pull up sempurna itu kan seperti ini. Set. Tapi kalau udah habis kan biasanya kita mainkan ayunan. 1, 2, 3. Jadi ada momentum tubuh yang digunakan untuk membantu ya, membantu gerakan
memenuhi repetisi tersebut. Tapi ini tidak disarankan untuk melakukan cheat reps ini ya, karena berbahaya dan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, curtain squat, mantap. Oke, curtain squat, istilah berikutnya adalah partial ataupun half reps. Apa itu partial atau half reps tersebut? Jadi repetisi yang dilakukan dengan hanya melakukan sebagian daripada rentang jangkauan gerak optimal daripada sendi. Contohnya kalau pull up-nya biasanya full, tapi kita melaksanakan partial reps ini hanya setengah saja, ya, setengah daripada rentang jangkauan gerak optimal daripada sendi tersebut. Contohnya seperti ini. Ini pull up yang sempurna. Sedangkan untuk partial ataupun half reps itu contohnya hanya segini, 1, 2. Nah, tidak maksimum, ya. Rentang jangkauan gerak optimal sendi siku ini tidak maksimum. Itu yang disebut dengan partial ataupun half reps. Sudah paham ya guys? Mantap. Oke, curtain squat. Istilah berikutnya adalah rest pause. Apa itu rest pause? Rest pause adalah jeda istirahat saat melakukan set ya. Di sini terjadi karena orang tersebut atau seseorang melakukan rangkaian kegiatan dalam setnya itu tidak mampu lagi melakukan gerakan karena mungkin tenaganya sudah habis. Namun repetisi yang diharapkan ataupun target repetisi belum tercapai sehingga adanya jeda untuk istirahat sejenak. Jadi waktu untuk istirahat biasanya durasi antara 10 sampai dengan 20 detik. Contohnya seperti ini ya. Dia ingin mencapai 10 repetisi. Ya. Ini mungkin di set kelima, set terakhir 10 repetisi. Dia mampu hanya 1, 2, 3, 4, 5 sudah habis nih ya di set terakhir nih. Padahal masih ada 5 repetisi lagi. Jadi istirahat dulu selama 20 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, masih ada 5 lagi ya. Ini kita harus kejar. Oke, set terakhir ini 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya tercapai juga 10 repetisi. Nah, itu namanya rest pause, ada waktu jeda untuk mengejar target repetisi yang diharapkan. Oke ya, gampang pemahamannya kan? Dengan contoh, mantap, curtain squat. Oke, curtain squat demikian tadi ya. Video singkat saya terkait dengan istilah-istilah yang sering digunakan untuk latihan kekuatan, yaitu latihan beban ya, dengan menggunakan berat badan sendiri. Ya, tadi saya contohkan di tiang pull up ini dengan beberapa gerakan-gerakan lainnya. Oke, demikian dari saya. Mungkin ada penjelasan saya yang belum maksimal ataupun belum lengkap, belum sempurna, mohon maaf. Tapi tetap semangatlah untuk berlatih karena semua tergantung daripada diri Anda. Tetap semangat, curtain tactical, always forceful.